Halo, jumpa lagi di channel Media Putri. Channel yang membahas tentang informasi dan sharing seputar publikasi Bursa Efek Indonesia, data keuangan, dan investasi pasar modal. Nah, kali ini saya terinspirasi dari seorang mahasiswa yang memerlukan data tapi tidak bisa mengaksesnya dan belum mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Maka kita sharing aja dengan video ini ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat tidak hanya buat mahasiswa tersebut tapi juga untuk kebanyakan orang. Nah, dari video kali ini saya akan sharing tentang akses ya statistik perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan ini informasi yang dipublikasikan itu cukup kompleks dan sangat banyak sekali. Terutama saya akan fokus kepada menentukan atau mencari tahu data kapitalisasi pasar perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelumnya kita mesti pahami dulu bahwa kapitalisasi pasar merupakan sebuah angka yang menunjukkan nilai dari harga saham yang ditransaksikan di pasar modal dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan oleh publik. Nah, jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang perdagangan saham, biasanya unsur kapitalisasi pasar juga ikut menjadi bagian dari variabel penelitian. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Teman-teman langsung aja akses ke Bursa Efek Indonesia, ya, kemudian ambil di sana menu data pasar. Nah, di data pasar kita banyak bisa mengklik ya berbagai fitur. Yang saya maksud di sini statistik, ini dia laporan statistik. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu data yang sangat banyak dalam satu kali dokumen atau satu jenis dokumen, maka statistik adalah jawabannya. Nah, di sini kita bisa pilih nih skala penerbitannya untuk harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Nah, secara isi sebenarnya daftar isinya hampir sama gitu, yang diinformasikan sama, yang beda akan isinya berdasarkan ini informasinya ya. Kalau kurun bulanan tentu informasinya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tahunan itu aja. Jadi kita akan coba di tahunan, teman-teman. Jadi kalau di tahunan Bursa Efek menyediakan itu beberapa tahun terakhir. Kita coba cari yang 2021 ya. Kemudian kita unduh dokumennya. Nah, kita tunggu tampilan ininya muncul. Jadi di sini terlihat IDX statistik 2021 menunjukkan bahwa periode untuk penerbitan informasi ini dalam kurun waktu 1 tahun, yaitunya 2021. Nah, kemudian di sini teman-teman ini aja, jangan langsung ini aja ya, jangan langsung parno melihat kok bahasanya ini ya gitu ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, karena memang pengguna data Bursa Efek itu juga berada di area-area luar Indonesia. Jadi mungkin ini untuk menggambarkan saja ini ya penggunanya. Nah, kita langsung aja ke contents-nya atau daftar isi. Nah, teman-teman untuk menentukan atau mencari tahu angka kapitalisasi pasar sebuah perusahaan tercatat, nah teman-teman bisa langsung masuk ke daftar isi, kemudian perhatikan di bagian ya ini 50 most active stock in trading volume, value, and frequency, atau bisa juga nanti di perusahaan yang 50 atau yang 20 ini boleh juga. Nah, supaya lebih jelas saya akan coba tracking di dokumen ini, di mana kira-kira kapitalisasi pasar bisa kita dapatkan nilainya atau angkanya. Oke, kita lihat ya di halaman-halaman berikutnya ya, sembari mengenalkan ke teman-teman bahwa Bursa Efek Indonesia itu sangat lengkap publikasinya ya. Nah, kalau misalnya nanti ada data yang tidak ditemukan bagaimana ya, teman-teman bisa nanti memanfaatkan IDX Data Service ya. Oke, yang untuk pertama kita lihat highlight-nya ini untuk equities ya, berarti yang sifatnya saham gitu ya, yang kepemilikan ada mulai dari kinerja dari stok IHSG kita atau dari composite index, kemudian stock market summary dan lain-lain sebagainya. Karena kita fokusnya ke kapitalisasi pasar, maka kita akan langsung temuin di mana angka atau informasi tentang kapitalisasi pasar. Nah, kalau ini mah ini ya
berdasarkan perdagangan sahamnya yang terendah, yang tertinggi, kemudian harga penutupan untuk masing-masing indeks. Nah, perlu diperhatikan ya, Bursa Efek sudah punya banyak indeks termasuk ESG Sector Leaders ya, yang diisi oleh perusahaan-perusahaan dengan penerapan ESG yang cukup baik lah. Nah, kemudian kita akan lihat di mana kita bisa menemukan ya kapitalisasi pasar. Kalau ini masih dalam bagian stock price index ya. Jadi kita melihat harga saham berdasarkan indeksnya. Nah, ternyata di halaman 30 kita menemukan nih trading summary by industry ya, kumulatif Januari sampai Desember 2021. Nah, teman-teman bisa nanti mencermati informasi yang ada pada tampilan ini, di mana dalam satu sektor industri ya, berdasarkan IDXIC ya, yang sudah saya upload di video sebelumnya. Nah, di sini ada market capitalnya dan juga total trading year to date 2021 yang meliputi volume and share, value-nya atau nilai transaksi, sama frekuensi perdagangan. Nah, untuk yang indeks ya, ini sudah mewakili. Kemudian dari sisi transaksi juga demikian. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah kapitalisasinya, di mana kapitalisasi pasar itu ya bisa kita dapatkan dari sini nih teman-teman. Oke, kita lihat mana dia ya. Ini masih perdagangan saham. Kita akan telusuri. Jadi teman-teman bisa sebenarnya sih memanfaatkan satu publikasi ini untuk berbagai jenis data keuangan yang kita bisa jadikan bahan penelitian. Nah, di sini lengkap nih teman-teman. Kalau misalnya kita perlu diskusi lebih untuk membaca informasi yang ditampilkan, teman-teman bisa chat di kolom komentar dan juga kita bisa diskusi nanti secara langsung. Oke, kita lihat ya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke table trading by IDX Industrial Classification atau IDXIC yang sudah saya ini juga ya berikan informasinya di video sebelumnya. Nah, di sini kita lihat nih, industri klasifikasi itu berdasarkan sektor dan industrinya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat perusahaan Adaro Energi, sekalian kita bisa tentukan nih, ini sahamnya syariah atau tidak. Nah, ini udah ada kode syariah atau tidaknya. Kalau misalnya ada S di belakang, yaitu syariah. Nah, untuk kapitalisasi pasar yang tadi, ini kita udah temukan nih di sini. Ya, untuk perusahaan Adaro, kapitalisasi pasarnya dihitung dalam billion, dalam miliar gitu ya. Jadi ada di sini angka untuk masing-masing perusahaan tercatat. Kemudian dari sisi perdagangan pasar regulernya, kita juga bisa mengetahui volume transaksi sahamnya, kemudian value nilai transaksinya, dan frekuensi transaksinya. Artinya semakin besar angka ketiga-tiganya ini menunjukkan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Kemudian, nah di sini juga terlihat nih harga saham untuk masing-masing perusahaan berdasarkan sektor dan industrinya. Oke teman-teman, ini cukup banyak ya. Kalau misalnya kita lihat nih perusahaan tercatat di Indonesia itu hampir sekarang ini 900 bahkan ya. Jadi kita bisa lihat semuanya dalam semua sektor. Nah, perhatikan ini semuanya data berdasarkan Bursa Efek Indonesia. Jadi kita sudah percaya bahwa data ini valid dan bisa digunakan untuk pembelajaran lebih lanjut atau ditelaah lebih lanjut gitu ya. Nah, ini semuanya lengkap nih teman-teman. Jadi kita nggak pusing lagi mau cari perusahaan apa, ini syariah atau tidak nih, di statistik sudah bisa kita temukan. Nah, yang ada kodenya syariah berarti itu masuk daftar indeks syariah. Tapi kalau tidak berarti itu termasuk perusahaan reguler. Nah, gitu ya. Jadi tidak mematuhi prinsip syariah. Nah, ini semua kita lihat ada berapa ini ya. Ada 9, 10 infrastruktur, kemudian yang ke 11-nya transportasi dan logistik. Nah, itu dia ya. Jadi ada banyak ya, teman-teman bisa cek sendiri nanti untuk data yang teman-teman butuhkan apa. Kemudian di financial data rasio sebenarnya kita juga bisa memilih perusahaan-perusahaan yang dengan rasio yang tertera, seperti ada DER-nya, ada ROE-nya gitu ya. Ada lagi beberapa informasi yang useful lah buat teman-teman gunakan dalam penelitian. Nah, seperti ini ya kira-kira.
Jadi ada asetnya berapa, equity-nya, sales-nya, kemudian ada dari PBV, EPS, PDER, ROA, dan lain sebagainya. Ini dalam satuan persentase dan kali. Nah, silakan di tracking lebih lanjut jika membutuhkan data yang seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke data pasar, kemudian pilih laporan statistik, kemudian gunakan mana yang teman-teman mau. Nah, demikian sharing informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.